demo adili Jokowi dan menggeruduk rumahnya di Solo beberapa hari yang lalu. Jadi rakyat sudah muak dengan langkah-langkah politiknya. Mantan presiden satu-satunya yang masih cawe-cawe terhadap presiden yang sekarang, ya, sudah banyak korbannya, mempopuliskan orang, memenjarakan orang karena tuduhan ijazah palsu yang sampai sekarang belum terbukti keasliannya, dan masih banyak trik-trik politik. Dan rakyat pun sudah mulai tahu bahwa trik-triknya itu untuk melanggengkan kekuasaannya. Kelompok ibu-ibu atau emak-emak melakukan aksi di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo. Ini masih rumah, ini masih tanah negara, dan ini akan kami hormat, kami akan menjaga. Jokowi hari ini sudah bukan siapa-siapa. Jokowi belum betul. Emang boleh jadi presiden, turun minta rumah, tangkap dan resolusi dan lawat regenerasi Presiden Jokowi. Suarakan kebenaran. Kita berkumpul sebagai wujud kepedulian kita terhadap nasib bangsa dan negara yang kita cintai ini. Di bawah bendera Aliansi Rakyat Bergerak, kita membawa suara rakyat yang selama ini merasa dirugikan dan dipinggirkan. Kami di sini menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak, tangkap dan adili Jokowi beserta keluarga dan kroni-kroninya. Sudah terlalu lama kita rakyat Indonesia menanggung beban kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan kita. Kita ingin memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap mantan presiden dan wakil presiden saat ini. Sekelompok massa melakukan aksi di depan Balai Kota Solo. Mereka menuntut agar aparat penegak hukum menangkap mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Penanggung jawab aksi, Usman Amiruddin, menjelaskan bahwa mereka menuntut Jokowi untuk diadili bersama keluarganya dan kroninya. Usman menyebut bahwa rakyat merasa dirugikan selama pemerintahan Jokowi. Menurut Usman, tujuan aksi ini adalah untuk menegakkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Ia mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun tidak menguntungkan kehidupan bangsa dan negara, sehingga tidak menginginkan pemimpin selanjutnya memiliki agenda serupa. Usman juga mengkritik kebijakan investasi asing yang dianggapnya memberi kesempatan bagi pihak luar untuk menguasai wilayah Indonesia, dan menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dihentikan agar presiden mendatang tidak mengikuti kebijakan serupa. Usman mengungkapkan bahwa mereka akan mengusung berbagai kasus yang bisa menjerat Jokowi dan Gibran. Meski enggan menjelaskan lebih lanjut kasus apa yang dimaksud, ia menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya akan dilakukan sekali dan berencana mengadakan aksi lanjutan untuk mengungkap kasus-kasus tersebut di Solo. Selain itu, Usman meminta agar aparat penegak hukum bersikap adil dalam memproses kasus yang akan diajukan, terutama Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, kata mereka di sini itu, mumpung masih hidup, Adili sudah banyak bukti kebobrokan dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara kita yang telah diperbuat Pak Jokowi. Jadi makanya sering terjadi yang namanya ricu ataupun pendemo massa ataupun ya warga masyarakat Indonesia mendatangi kota Solo untuk menanyakan kepada Pak Jokowi mengapa ini tidak bisa diadili. Ya, jadi teman-teman, ya mungkin karena mereka-mereka ini sering datang ke rumah JKW ataupun ke kota Solo itu menanyakan bahwasanya Jokowi harus dilengsarkan saja ke dalam penjara karena memang betul yang telah dilakukannya tidak sesuai dengan keinginan kita bersama. Nah, kemudian teman-teman, rakyat bersatu, adili Jokowi, siapa yang melindungi, tangkap, jelas Jokowi pengkhianat.
Nah, jadi yang mereka katakan ini teman-teman memang sangat betul dan sangat jelas ya. Rakyat sebenarnya harus bersatu untuk mendatangi rumah Jokowi dan menanyakan mengapa merekayasa ijazah palsu sendiri. Jadi ya, mau siapapun yang mau membela ataupun yang melindungi ijazah Jokowi wajib bersama Jokowi untuk dilengsarkan saja ke dalam penjara. Jadi teman-teman, ya mari kita maju untuk membela kebohongan ini. Jadi teman-teman, Mulyono seorang pengkhianat di negara ini, adili Mulyono, karena Mulyono lah yang telah membuat negara kita jadi amburadul. Nah, kemudian teman-teman, rakyat jangan mau diadu domba. Jokowi harus satu suara, adili di persidangan. Ya, jadi sebenarnya itu kata mereka, rakyat Indonesia ataupun masyarakat Indonesia tidak boleh diadu domba oleh salah satu orang ya. Karena tujuan kita itu untuk mengadili Jokowi dan langsung diseretkan ke pengadilan biar tamatlah riwayat Jokowi. Nah, seharusnya hukum memaksa Jokowi menunjukkan ijazahnya karena ijazahnya ini yang dipertanyakan masyarakat, mengapa harus berlama-lama untuk menunjukkannya. Padahal itu suatu kebanggaan ketika ditanyakan di mana ijazahmu sendiri. Nah, tapi berbeda dengan Pak Jokowi saat ini. Ketika ada salah seorang yang menanyakan ijazahnya, namun itulah yang dihukum, bukanlah Jokowi. Nah, karena sudah terbukti ijazahnya palsu, maka tidak henti-hentinya para masyarakat menanyakan kepada Pak Jokowi, mengapa tidak menunjukkan ijazahmu sendiri? Ya, apa jangan-jangan ada di balik ini sendiri? Ya, tentu saja pasti ada di balik itu. Karena mungkin kita sudah mengetahui bahwasanya ijazah Jokowi itu ataupun foto yang ada di ijazah Jokowi itu, kalau kita menilai bahwasanya itu milik Jokowi, namun itu milik orang lain. Karena fotonya saja berbeda dengan muka Pak Jokowi. Nah, kemudian teman-teman, Prabowo tidak berani bersihin Jokowi. Karena Jokowi adalah teman seperjuangannya dulu waktu menjabat untuk menjadi presiden. Tapi sekarang pertanyaan masyarakat untuk kepada Jokowi, Pak Prabowo, karena Jokowi lah sekarang bukanlah siapa-siapa ataupun bukan lagi penjabat di negara Indonesia, karena dia sudah menjadi masyarakat biasa ataupun rakyat biasa, sudah pensiun dia. Jadi Pak Prabowo tidak perlu takut dengan Pak Jokowi saat ini, karena memang betul ya, Jokowi ini semakin dibiarkan semakin meluncah kelakuannya. Nah, tidak hanya Jokowi, jangan lupa dinastinya juga harus diadili. Ya, Gusti Allah membeten sore ayo segarkan nusa kembang caling. Jadi tidak hanya Jokowi yang harus diadili ataupun yang harus dilengsarkan ke dalam penjara. Tapi ya, kita tidak perlu lupa untuk para tertermul ini dan juga Mulyono. Ya, yang ingin membela dan melindungi Jokowi ini wajib dilengsarkan langsung ke pengadilan. Nah, kemudian teman-teman, tegakkan hukum khusus untuk para penjabat, para korupsi. Gorong duit negara hukum, mati saja koruptor, musuh negara habisi saja. Nah, jadi tidak hanya Jokowi yang harus diadili teman-teman, kata mereka. Karena para korupsi dan para koruptor yang ada di negara Indonesia, semua para penegak hukum yang tidak bisa mengadili Pak Jokowi ini wajib dilengsarkan dan dicopot jabatannya sendiri. Nah, kemudian teman-teman, langsung rakyat yang adili, jangan pak hukum negara ini karena cuma ada permainan yang di baliknya. Jadi, kata mereka ya memang sangat jelas karena para penegak hukum ini tidak bisa mengadili Pak Jokowi ataupun tidak bisa memberikan tindakan, maka kata mereka harus warga negara Indonesia lah yang mengadili. Ya, percuma ada penegak hukum di negara kita kalau hanya permainan saja yang dipakai ataupun hanya kepentingan pribadi saja yang diinginkan. Nah, ya, adili Jokowi setuju dan antek-anteknya, termul-termulnya yang membela penjilat Jokowi yang pengacaranya adili jeblos ke dalam penjara semua. Jadi semua yang berkaitan dengan ijazah Jokowi, yang selalu membela ijazah Jokowi ini dan yang melindungi, harus dilengsarkan saja ke pengadilan. Ya, karena mereka ini tidak pernah memiliki akhlak dan bermoral. Jadi makanya mereka membela kebohongan Pak Jokowi ini.
Nah, kemudian teman-teman, Jokowi perusak bangsa ini yang membuat negara jadi sulit dalam kehidupannya. Susah cari kerja, susah cari makan karena semua dikuasai oligarki Cina. Tambang-tambang dikeruk habis. Jadi, sebenarnya waktu dulu menjabat Jokowi, warga negara Indonesia menjadi sangat miskin dan merasa dihianati oleh Jokowi. Cari pekerjaan saja susah, apalagi cari makan. Ya, karena mereka ini tidak bisa mencari pekerjaan karena sudah dipenuhi oleh orang-orang asing ataupun oligarki Cina. Makanya negara kita itu sudah bebas orang luar di negara kita sekarang karena perintah Jokowi dulu sudah diabaikan dan sudah dibuat undang-undang untuk dimasukkan negara-negara lain di negara kita. Jadi teman-teman, ya, mari kita bersatu untuk menegakkan keadilan di negara Cina, negara tercinta, NKRI harga mati. Ya, mari kita membuat keadilan terus. Mari kita bersatu. Ya, tidak boleh lagi ada warga asing di negara kita, di dalam negara kita. Ya, karena mereka ini akan menghancurkan negara kita karena kalau mereka sudah terlalu banyak di sini nantinya. Nah, sebenarnya aparat penegak hukum sudah harus bertindak dengan adil, katakan seenaknya dan sebenarnya. Jangan sampai semakin banyak gelombang demo ini. Nah, betul sekali pernyataan salah seorang masyarakat Indonesia ini, ya. Sebenarnya para penegak hukum ini harus sudah bertindak dan dengan adil kepada Jokowi karena memang sering terjadi ricuh dan membuat negara kita tidak pernah maju. Nah, kemudian teman-teman, ya, wahai para penjabat, bekerjalah dengan menggunakan hati nuranimu dalam diri manusia. Ada 2 sifat yang Allah titipkan pada setiap manusia. Ingat itu wahai para penjabat, ya. Bekerjalah sesuai dengan jabatanmu masing-masing.